Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Pagi ini kita mulai di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. PB 2. Setelah kalian menyimak dan mendengar video dari ibu, diharapkan peserta didik dapat mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan berbagai gerak tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya. Kemudian peserta didik dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitarnya. Kita simak bersama-sama. Pembelajaran 2. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Nah, di sini ya, Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Coba lihat di buku paketnya ya. Mengidentifikasi beragam karya tari daerah di Indonesia. Kalian baca. Nah, di sini ada tari kecak dari Bali, tari merak Jawa Barat, tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, kemudian tari golek dari Yogyakarta. Nah, setelah kalian baca semua, oke, di sini ada nama tariannya ya. Tari Gambyong, tari tradisional Jawa Tengah, kemudian tari Reog Ponorogo, tari tradisional Jawa Timur, kemudian tari Apuse, tari kreasi baru dari Papua, tari kecak, tari tradisional dari Bali, tari tortor, tari tradisional Sumatera Utara, tari Yapong, tari tradisional dari DKI Jakarta, tari Manuk Rawa, tari kreasi baru dari Bali, kemudian tari merak, tari kreasi baru dari Jawa Barat, tari Garuda Wisnu, tari kreasi baru dari Bali, tari Balumpa, jenis tariannya adalah tari tradisional dari Sulawesi Tenggara. Oke, coba lihat di sini ya. Ada nama tradisional yang tadi ya. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita fiksi. Nah, anak-anak baca teksnya dengan seksama ya. Ada di halaman ini 76 dan 77. Oke, setelah kalian membaca semua cerita yang berjudul terjadinya Selat Bali ya. Di sini ada kesimpulan cerita terjadinya Selat Bali. 1. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Kedua, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik, tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Nah, yang ketiga, tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran. Keempat, tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali yaitu Sidi Mantra dan Naga Besuki. Gitu ya. Anak-anak, dan ini adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Coba perhatikan. Dayu mengayuh sepeda dengan lambat, kemudian Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Perhatikan ya. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu
benda. Di sini lihat peristiwa gerakan benda, pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Coba lihat ini, mengayuh sepeda ya, gaya memengaruhi arah gerak suatu benda. Di situ ya. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.